Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Agung Nurul Iman, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata seindah pujian dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada kesempatan yang amat terbatas ini kita wakafkan waktu kita luangkan kesempatan kita tinggalkan segala pekerjaan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah dan ibadah kepadanya. Salawat beriringan salam buat Habibullah, kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perjuangan Rasulullah dalam menegakkan kalimat-kalimat tauhid, Nabi tidak meninggalkan kekayaan yang banyak. Rasulullah dalam menegakkan kalimat-kalimat yang baik, Nabi tidak meninggalkan jabatan yang begitu tinggi. Apa yang beliau tinggalkan? Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita berpegang kepada keduanya, insya Allah itulah sumber sa'ah, sumber kebahagiaan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak saudara jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita, judul tarbiyah kita, judul mauizah kita, 4 hal yang lebih bagus dari dunia dan seisi-isinya. Ini adalah hadis Rasulullah. Ini dari Abdullah bin Umar Al-Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab ini mulai dari kecil sudah ada di rumah Rasulullah. Kegiatan-kegiatan Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah, banyak dia yang meriwayatkannya. Apa 4 hal yang lebih bagus dari dunia dan seisi-isinya? Pertama adalah hifzun amanah. Apa artinya hifzun amanah? Orang yang mampu menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amanah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kata Imam Al-Munawi, ada beberapa amanah yang paling susah menjaganya dalam hidup dan kehidupan kita. Ada beberapa amanah yang sulit kita untuk menjaganya. Yang ini perlu kita jaga dan perlu kita realisasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Apa yang pertama kata Imam Al-Munawi? Menjaga anggota tubuh kita. Anggota tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat susah menjaganya. Kaki yang tegap yang diberikan oleh Allah, apakah kita langkahkan ke masjid atau ke tempat masjid taklim?
Kadangkala kita tetangga masjid tidak mampu melangkah dekat masjid kita. Apakah anggota tubuh tangan kita yang diberikan oleh Allah, apakah kita mampu untuk bersedekah dan berinfak pada jalan Allah? Maka kata Imam Al-Munawi, amanah yang paling susah menjaganya yang pertama adalah menjaga anggota tubuh yang ada pada diri kita. Telinga kita, kaki kita, tangan kita, seluruh anggota tubuh ini, amanah yang berat ini perlu kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini amanah yang paling susah menjaganya yang pertama, kata Imam Al-Munawi. Yang kedua, amanah yang paling susah menjaganya dalam hidup dan kehidupan kita adalah anak dan istri kita. Nabi Nuh dalam sejarah, anaknya Kan'an, tidak mampu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai cara yang sudah dilakukan oleh Nuh, tapi anaknya tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang indah yang mengantarkan dia untuk selalu dan selalu beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat lagi Lut dengan kaum Sodomnya. Yang menjadi pengkhianat dalam kehidupan Lut adalah istri tercintanya. Ketika malaikat datang ke rumahnya, siapa yang membocorkan rahasianya? Adalah istri tercintanya, yang menyebutkan kepada kaum Sodom bahwa ada pemuda yang gagah di rumahnya. Pak saudara yang rahmati Allah, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua amanah yang paling susah menjaganya. Apa itu? Anak dan istri. Ya bapak-bapak, saudara-saudara, jagalah anak dan istri kita. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Paling susah jaga anak kita hari ini media sosial, media internet yang selalu dan selalu mempengaruhi anak-anak kita dan istri kita. Yang ketiga yang paling susah menjaganya, kata Imam Al-Munawi, adalah sebagai pemimpin. Hari ini kita sudah memilih pemimpin kita dari DPRD kota, provinsi, kemudian Republik Indonesia, dan juga presiden kita. Ingat nantinya, seluruh yang kita lakukan tidak ada lepas dari pantauan Allah. Semuanya tidak pernah lepas dari apa yang Allah katakan. Bikinlah apa-apa hari ini, semua kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin. Besok akan Allah tanya tentang apa yang kita pimpin. RT saja besok ditanya Allah, pengurus masjid saja besok akan ditanya Allah tentang apa yang dia bikin terhadap masjid. Kepala rumah tangga akan ditanya oleh Allah nanti, bagaimana dia memimpin anak dan istrinya. Pak saudari rahmati Allah. Kemudian yang keempat, amanah yang paling susah menjaganya, kata Imam Al-Munawi, adalah kendaraan kita. Yang punya mobil, yang punya kendaraan bermotor, sepedanya, tolong bawa ke masjid. Karena apa? Besok dicatat oleh Raqib dan Atid yang mencatat, tidak pernah terlupa dan terlalai. Catatan Raqib dan Atid itu, alhamdulillah, tidak pernah lupa, tidak pernah lalai. Apa yang ada dalam hati kita, Raqib dan Atid sudah tahu. Apa yang mau kita kerjakan, Raqib dan Atid sudah tahu. Ini yang pertama, yang lebih bagus dari dunia dan seisi-isinya. Yang kedua, kata Abdullah bin Umar Al-Khattab, kata Rasulullah, yang kedua itu apa lagi? Wasidqun hadis. Apa artinya? Bicara yang bagus-bagus hari ini. Ini enggak diletakkan di media sosial menyesat, kemudian mengadu pada Facebook, mengadu segala-galanya. Allah, kenapa ini yang kau berikan kepada saya? Kenapa kita mengadu kepada itu? Lebih bagus kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bicara yang bagus-bagus, yang indah-indah. Kalau tidak mampu bicara yang indah, lebih bagus kita diam.
Pak saudara yang dirahmati Allah, kenapa? Yang kita bicarakan itu insya Allah dicatat oleh Raqib dan Atid. Yang kita keluarkan dari mulut kita itu insya Allah akan dicatat oleh Raqib dan Atid. Ketika kita berbohong, maka selanjutnya kita akan selalu akan berbohong pada Allah Subhanahu wa taala, pada diri dan pada keluarga kita. Yang ketiga yang lebih bagus dari dunia dan seisi-isinya adalah wa husni khaliqat, berbuat baik dengan seluruh makhluk Allah. Ada binatang ternak di rumah kita, kita berbuat baik. Ada bunga di rumah kita, berbuat baik. Apalagi dengan manusia yang berada di sekitar kita, kita selalu berbuat baik kepada mereka. Karena apa? Di zaman Umar bin Khattab dahulunya ada seorang sahabat, dia punya keledai, dikasih beban keledainya sangat banyak. Apa kata Umar bin Khattab? Hai sahabatku, turunkan separuh dari bebannya. Apa kata Umar pada sahabat ini? Tempatmu adalah surga. Karena apa? Dia sayang pada binatang ternak. Yang terakhir, wa'ifatun tu'mah. Apa artinya? Masukkan ke dalam perut kita ini makanan dan minuman yang halal. Jangan dimasukkan makanan yang minuman yang haram. Kenapa? Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Minuman keras, sabu-sabu, segala macam dan kawan-kawannya itu adalah siapa yang punya? Itu adalah pekerjaan setan. Rasul katakan, ma'askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Sedikit meminum minuman keras, banyak meminum minuman keras, hukumnya di hadapan Allah itu sama, haram. Kita khawatir anak-anak kita hari ini yang kecanduan narkoba, yang kecanduan minuman keras, yang kecanduan sabu-sabu, yang menyebabkan akalnya, pikirannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan ceramah kita ba'da zuhur ini, sambil kita akan sholat nantinya, tolong amalkan yang 4 ini. Ini lebih bagus dari dunia dan seisi-isinya. Kain salimui, bawalah mandi. Selesai mandi, bawalah pulang. Tuntutlah ilmu bekal kita nanti. Rumah bertingkat, tinggal di orang. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.